Izin bapak-bapak, di Kristen itu kami meyakini bahwa doa adalah berbicara dengan Tuhan. Tapi ada orang ini, dorang pas berdoa, ada dua cara yang saya suka marah ini. Dorang ikut gereja, ada satu bagian namanya doa syafaat. Doa bagi pergumulan bangsa, keluarga, macam-macam. Pas pendeta bilang begini, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh nanti begini. Dia keluar, ada. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua berteduh diri di hadapan Tuhan, kita tenang semuanya. Kita mau berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sukacita kita di perayaan Natal Les Manekat hari ini, saja kita untuk merenungkan kembali bagian ini, Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat itu. Shalom. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Kita mulai dari dua pertanyaan. Yang pertama, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita ikut perayaan Natal di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Yakin kebenaran. Saya kira kebetulan memang harus ikut jadi. Oke. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau surga disiapkan bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus lahir bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Sekarang saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai pusing ini. Kalau kita jadi orang timur, kebenaran atau kebetulan? Saudara-saudara, kenapa hal ini saya sampaikan di awal? Kalau saudara-saudara ikut seluruh iklan kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah, bagaimana dia macam tidak sejahtera. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih, maaf, di muka saja, leher ke bawah gelap lagi dan nanti tambah masalah. Kedua, coba saudara ikuti,
semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan orang rambut lurus itu lebih baik dari yang rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati licin, belahi tidak terlalu enak lah. Sayang, itu tidak dapat itu, tidak. Sayang, tidak pas itu. Yang keriting itu dibelahi menarik. Sayang, agak tagak sedikit, tapi itu baik. Apa poinnya? Saya mau kasih tahu kita di awal. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Terima dulu kita pun keadaan. Karena Tuhan terima kita juga apa adanya. Amin. Pertanyaan kedua boleh jawab kuat-kuat. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena anak-anak sekolah akan jawab karena ada gaya gravitasi. Oh, betul sudah. Tapi ada jawaban lain yang lebih menggoda kita untuk mengerti sesuatu yang lebih jauh dari itu. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di Kisah penciptaan menceritakan manusia diciptakan terakhir hanya untuk menikmati semua yang Tuhan siap. Dunia ini Tuhan ciptakan dengan sangat detail. Bayangkan kalau Tuhan lupa cipta gaya gravitasi dan semua kelapa jatuh ke atas. Wih, saya bayangkan kita jadi manusia yang melayang-layang ini. Ini IKB akan jadi Ikatan Keluarga Besar Laisman Nekat di angkasa. Karena semua di atas. Apa yang saya mau bilang di sini? Peristiwa Natal berkaitan dengan Tuhan mengingat umatnya. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Pertanyaannya sekarang, Tuhan mengingat umatnya. Amin. Pertanyaan kedua, apakah manusia ini ingat Tuhan? Saya ulang, Tuhan ingat kita, amin. Manusia ingat Tuhan, ingat. Biasa ingat pada waktu itu di bagian awal. Lanjut. Saudara-saudara, secara kasat mata, Natal enak untuk dinonton. Semua Natal mana-mana itu enak untuk ditonton. Ornamen Natalnya itu bagus untuk Peristiwa malam Natal ada dua peristiwa yang membuat orang enak untuk nonton. Satu, ada bintang terang. Bintang terang itu enak untuk dinonton. Kedua, ada malaikat menyanyi di padang. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau digambarkan seperti manusia, dia laki-laki ganteng kok tidak? Kalau perempuan cantik kok tidak? Mereka menyanyi suara bagus kok tidak? Pakaian bagus kok tidak? Nah, menyanyi di hutan. Suara bagus, muka bagus, pakaian bagus, menyanyi di mana? Hutan. Kalau saudara masuk hutan malam-malam dapat lihat malaikat menyanyi, nonton atau lari? Nonton atau lari? Oh, jadi orang timur ini penak. Walaupun Natal enak untuk dinonton, tapi saya kasih tahu saudara di awal, Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa? Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3. Siapapun yang merayakan Natal harus dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau merayakan Natal tapi tidak berjumpa dengan Kristus bayi, kalau perayaan itu perayaan tuntunan. Jadi lebih diam-diam kau ikuti khotbah itu mengaku dosa kok apa kok supaya berjumpa dengan bayi Natal.
Sekalipun demikian, saudara-saudara, dia kasih naik satu tingkat lebih tinggi. Natal adalah tantangan. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan tantangan kita di perayaan Natal saat ini termasuk IKB dari Rais Maneka. Tantangan kita adalah tema ini. Baca tema 1, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi ke Betel. Itu tantangan kita. Atau dalam bahasa lain, saya bicara dalam logat Alor. Orang Alor bilang begini, kamu sudah merayakan Natal jadi? Sudah doa jadi? Nanti saya menjelaskan sebentar apa makna dari pergi ke Bethlehem. Tapi ini saudara cas habis HP jadi? Orang Kristen ini Bapak, perayaan Natal ini banyak sekali. Saya pimpin ibadah Natal dari 1 Desember nanti selesai 18 Februari. Bayangkan ini Natal begini. Jadi Natal banyak-banyak jadi. Jangan sampai kita habis pada perayaan tontonan. Bikin panitia, kumpul uang, makan, mabok lagi sebentar. Tapi foto bilang indahnya dalam kasih Tuhan. Dengan cita-cita lebih tinggi, menghidupkan nilai kasih dalam mewujudkan persatuan. Mabok bakal lain satu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya menyampaikan beberapa poin untuk kita renungkan di perayaan Natal Rais Maneka hari ini. 1. Saudara, malaikat itu hanya begini, pendeta, kenapa harus di Padang bukan di istana Herodes? Kenapa di tempat yang seperti itu dan bukan di istana yang megah? Jawabannya gampang. Peristiwa di Padang Belantara tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Di padang di mana kakak adik mesti bersayang, berbagi kasih, mereka berbagi sukacita, menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Makanya nyanyian perdamaian, nyanyian kasih dari sorga, pertama-tama dinyanyikan pada keluarga-keluarga yang bertengkar, berkelahi, mau baku bunuh, baku pukul. Saya mau tanya kita yang Kristen semua, jemaat. Mungkin tidak ada jemaat. Tinggal 10 ini. Jemaat. Yang ini Rais Maneka ini ada suami biasa pukul istri. Ada. Tapi saudara bikin Natal. Saya balik dengan pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Angkat tangan, pulang kena pukul ulang, nanti siapa tanggung jawab. Jadi nyanyian Natal itu supaya suami istri jangan lagi baku. Di sini ada suami istri yang biasa baku pukul tiap hari. Dia ada ikut Natal. Dan dua pakai baju warna merah. Ya, merah dong. Sudah kok baik-baik. Saya mau tanya kita, tolong jawab. Kakak adik Maneka aman? Dengan orang tua aman? Ipar-ipar aman? Tetangga aman? Dengan petugas koperasi aman? Saya lihat saudara mulai tidak aman ini. Ini kamu merayakan Natal baru sebentar tidak aman. Saudara-saudara, izin bapak-bapak dari pemerintah, anggota dewan. Ini anak-anak timur dulu yang ada di sini. Kalau saya datang di Bali dengan bapak, kita ini bicara kasih bapak. Tapi kalau jalan di Bali ini mesti kasih tambah. Jadi ini juga bahaya, betul. Mantap. Saya kasih tahu yang debt collector dong itu. Jadi nyanyian perdamaian dari sorga pertama dia nyanyikan di situ. Kedua, dengar. Isi berita yang dibawa oleh malaikat itu menarik. Dia bilang begini, ada 2 berita. 1, jangan takut. Sama-sama, 1, 2, 3.
Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jangan takut kalau pakai bahasa timur, bilang apa? Kayak semua tahu begitu. Jangan takut. Saudara kalau baca Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian ini, celakalah. Waktu baca Perjanjian Bab 3 di Bali sini, staku orang ada di anggota. Ada gereja yang suka kasih taku orang. Nanti dorang pulang dari Bali menjelang perayaan Paskah, pergi di kampung-kampung di TTS, putar film neraka. Orang kampung nonton film neraka takut. Aduh, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka, karena Yesus datang ganti saya. Kita akan mengimani itu. Ini masih pikir supaya apa? Supaya kalau ada anak muda datang bilang ke saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya tutup dia, anak muda, pendeta juga orang berdosa, tapi engkau jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Jangan takut. Bayangkan kalau ini anak muda datang kasih tahu saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini, saya tahu engkau. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Ini berita apa ini? Injil itu berita pembebasan. Injil itu berita apa? Pembebasan. Pembebasan itu ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Dua. Pakai bahasa Timur baru? Dua. Pertama, Injil yang pertama itu bilang begini. Mati masuk surga. Sama-sama, 1, 2, 3. Pakai bahasa Timur, 1, 2, 3. Om tahu kita. Mati masuk. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus susah-susah mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya-kaya mati neraka, susah-susah mati surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita manusia, termasuk ini laisman nekat ini. Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kerja, belum ada kios, berdoa tiap hari keliling semua gereja di Denpasar. Mulai bisa buka kios hari Minggu tidak gereja. Pendeta tanya, Bapak kenapa tidak gereja? Nanti kios apa jaga Bapak? Ada begitu di Bali, di laisman nekat ada. Dia faham apa itu manusia itu. Tuhan baru kasih kios saja sudah lupa Tuhan. Dah pakai untungan sedikit dari kios, mabok judi. Di sini di laisman nekat ada nona-nona yang ada nona muda. Dengar saya kasih tahu kamu. Kalau kamu punyong itu tiap hari kerja hanya judi mabok, baru dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Putus. Sama-sama 1, 2, 3. Pakai bahasa Timur. Atur. Tiap hari judi mabok, tapi status semua akan indah pada. Dia yang tribun. Ini manusia. Judi mabok mah cita-cita penuh dengan kasih. Itu berita pertama. Jangan takut.
Mati masuk surga, Injil. Kedua, sama tanya kita dulu, jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Betul? Mantap? Yes? Jadi surga lebih baik dari dunia, betul? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Coba yang mau pergi sekarang, coba angkat tangan, saya lihat dia pemuka. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di dunia di mana kita tinggal. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Kalau kita bicara kerajaan surga, kita bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah, ada kasih, ada kuda, keadilan, sukacita, damai sejahtera, mabuk, apa? Itu. Ya. Kedua, berita kedua. Setelah dia bilang jangan takut, dia sampaikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Orang Yahudi itu lagi takut. Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan setiap hari. Mereka harus melakukan semua. Kalau tidak bisa melakukan semua, gagal. Tangan yang dipakai pencuri kena potong. Mata yang lihat orang pu istri dicungkil. Dorang hidup dalam ketakutan. Banyak-banyak peraturan itu Tuhan simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata. K-A-S-I. Dibaca pakai bahasa Timur apa? Pakai bahasa Timur apa? Lais? Oke. Tepuk tangan ikut yang saya tepuk tangan ikut. Sabar ikut di sini, saya belum mulai. Ikut yang saya tepuk tangan. Lais manekat lomat lena tonon bihit. Kamu tidak tahu ini lagu? Bihit monit manas fine alekot. Alekot tetap tepuk tangan. Bihit monit piu. Fungsin mesnapen Leia Susan Pene Bisonafoni Nati Alalkit. Lagu yang dia ayat 2 nanti baru kamu menyanyi di rumah. Tapi dengar, izin bapak-bapak yang mewakili DPR dan pemerintah. Orang Timur itu kalau dia sebut sesama manusia, dia pakai satu kata yang menarik, aokbian. Aokbian itu artinya badan sebelah. Kalau saya kanan, bapak kiri. Kalau bapak kanan, saya kiri. Kita dua tidak boleh saling mendustai dan kita dua tidak boleh saling melawan. Aokbian. Disitulah kasih itu dinyatakan. Dalam kosakata orang Timur tidak ada kata terima kasih, karena di pedalaman Timur kalau saya membawa sesuatu ke rumah bapak, nanti bapak akan kasih sesuatu ke saya. Waktu saya susah garam, bapak berikan kepada saya garam, besok-besok saya kaya, saya kasih babi 1 ekor, bukan karena soal harga, tapi karena apa? KASI. Oke, jemaat.
Hafal ikut yang pendeta omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terbataskan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar dia punya rujukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Pulau Timur bagian tengah arah ke selatan. Tidak ada hubungan kan? Tapi cerita 48 Ume Manekan, masih ingat itu tempat? Pemilik dari Ume Manekan itu adalah Bapak Yosef Andreas Christian. Siapa yang mama melahirkan saya dalam keadaan buta dua-dua mata dan separuh badan lumpuh. Bapak Yosef Andreas Christian tahu bahwa ibu yang buta itu melahirkan anak laki-laki. Maka Bapak Oce minta, kasih saya pun nama di itu anak laki-laki. Maka jadilah saya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Dua mata yang buta bisa melihat, separuh badan yang lumpuh sudah sembuh, sudah pulih kembali. Mama sekarang umur 70 tahun masih sehat, masih kuat tinggal di Soe. Tinggal di Soe. Di awal sebelum mama mau saya dipanggil. Tapi karena semua tulis maka yang dia menjadi penama di rumah. Setiap kali nama itu disebutkan, saya ingat bagaimana sakitnya seorang perempuan yang melahirkan, apalagi dalam keadaan buta dua mata dan separuh badan lumpuh. Ibu-ibu, melahirkan sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Kita pun suami, waktu mama dong sakit melahirkan, suami hanya dari luar saja kau taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan, kira-kirain anak muka ikut siapa? Paling-paling hanya itu. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah berita itu, muncullah bala tentara surga yang menyanyi. Menyanyi bilang begini, kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. Kemuliaan bagi siapa? Damai di mana? Nah, sekarang kita mulai dalam konteks kasih. Saya tanya kita jemaat, ini ajakan menyanyi bersama-sama. Pernah ikut paduan suara? Menyanyi di mana? Saudara tahu bahwa ajakan menyanyi bersama itu kan susah. Kita janji latihan hari Rabu 2 orang tidak datang. Janji lagi Sabtu, 2 orang yang tidak datang Rabu, 2 orang datang Sabtu, 4 orang tidak hadir lagi yang hari Rabu datang. Susah kan? Dalam nyanyian bersama, orang tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Nah sekarang, jemaat, walaupun kita punya nama Lais Manekat semua, tapi kita berbeda-beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda kok tidak? Oke, dengar. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di dunia. Saya ulangi. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbeda-beda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada laki-laki, ada. Beda kok tidak? Saya beda kok tidak? Saya itu apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua. Itu dong hanya bakorek sebegitu. Itu tidak bisa pergi ke Bethlehem. Itu bikin rusak Bethlehem itu.
Zaman sekarang apalagi kita di kota besar. Ada laki-laki badan bagus-bagus, dia pun pacar laki-laki. Aduh, kacau. Ada begitu di tidak. Di les menekat. Oh, nah baik sudah kalau tidak ada. Ada perempuan cantik-cantik tiap hari salon, perbaiki dia pun ini dia. Dia punya pacar perempuan juga. Nitu itu bahasa kampung artinya setan, Bapak. Di Bali ada begitu. Di les menekat ada kok tidak? Oke tidak. Usik nokang koan. Susah. Orang Timur ini jangan takut untuk jadi orang Timur. Tuhan kan tidak pernah salah. Tuhan waktu mau cipta saya dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Tuhan tidak tanya, langsung jadi. Di Bali ini orang banyak pakai bahasa Inggris. Orang Timur punya bahasa juga seperti bahasa Inggris. Sama tanya, botol kalau pakai bahasa Timur apa coba? Botol bahasa Timur. Kalau gelas bahasa Timur. Kalau kayu cendana bahasa Timur. Sama tuh. Orang Barat tulis bilang I love you. Kalau Timur yang baca dia akan bilang begini, I love you. Ini benar-benar perempuan. Sama. Kalau ini tanam asam pakai bahasa Timur apa? Saya takut karena tanam asam itu pakai bahasa Timur biar sengkiu, Pak. Saya takut orang Timur TTS yang pertama kali datang dapat lihat bule, terus bule bilang sengkiu, terus dia bilang iya sengkiu mau kena fuafa, Pak. Aduh, kita kacau itu. Jadi tidak usah malu jadi orang Timur, tidak usah. Jemaat, malu kalau tukang pencuri itu baru malu. Tapi jadi orang Timur tidak usah malu. Amin kok. Oke, terakhir. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. 1, 2, 3. Pakai bahasa Timur. Oke, baik. Bethlehem itu menurut arti katanya dia berarti rumah roti, rumah daging. Yang sebentar dalam terjemahan Kristiani, Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Tapi waktu kita ajak orang pergi ke Bethlehem, jangan sampai di Bethlehem dia lihat roti, dia lupa lihat Tuhan Yesus. Jemaat, saya ini pendeta jemaat. Kalau orang undang saya khotbah di ibadah syukur, saya agak heran. Herannya begini. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan tambah kok kurang. Tambah banyak atau sedikit? Itu orang datang dari mana? Waktu ibadah orang sedikit. Woi, pas makan skuku. Ada suami istri dekat tempat ibadah. Sudah siap-siap bagus-bagus. Istri bilang, "Bapak, oh naik. Mari sudah." Dia pun suami bilang begini, masih ibadah. Ya, itu dia mau cari apa? Ada begitu di sini. Di les menekat ada. Siapa pun suami, coba angkat tangan.
Ini izin bapak-bapak. Di Kristen itu kami meyakini bahwa doa adalah berbicara dengan Tuhan. Tapi ada orang ini, dorang pas berdoa, ada dua cara yang saya suka marah ini. Dorang ikut gereja, ada satu bagian namanya doa syafaat. Doa bagi pergumulan bangsa, keluarga, macam-macam. Pas pendeta bilang begini, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh nanti begini. Dia keluar, ada. Yang begitu ada di sini. Ada ikut ibadah. Pakai baju warna. Bagi manusia begitu itu hanya satu kata. 1, 2, 3. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Kedua, kami syukur kok. Pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah syukur ini. Pas kita mau sembahyang begini, yang ibu-ibu orang itu langsung baku ajak di dapur. Dan bilang, naik. Sampai di belakang yang ketua dapur itu kasih tahu ibu-ibu di dapur bilang, siap sudah, siap. Ini kuah tadi suka si panas. Padahal hanya kacang renibon. Orang berdoa dong. Di sini ada ibu-ibu begitu. Coba ibu-ibu yang biasa jadi ketua dapur yang mana? Dia yang mana? Coba saya lihat dia yang ibu mana? Ibu stop. Orang berdoa dia sibuk dan dia pun berani. Habis itu pendeta omong dia bilang, Bapak, ada Maria, ada Marta. Dulu kau ikut. Sembarang saja. Nah, saudara-saudara, karena itu mari sudah kita sama-sama baku aja. Ada orang ini yang 1 tahun dia ikut gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia pun singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau senapas 1-1 tiba-tiba ingat Tuhan. Memang susah. Saudara-saudara mesti ingat bapak, terutama yang suami-suami ini. Suami-suami. Ini suami-suami dong ini. Saya khotbah tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi lemah lembut. Saya bilang kami orang TTS ini yang laki-laki timur ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Kalau sudah mulai lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit semua mati itu tiba-tiba dia pun lembut dan dia pun istri tidak ada 2. Nanti dia bilang, Usi tolong kau. Itu kalau ada sakit. Tapi kalau ada sehat-sehat kau ini mabuk istri bilang, Bapak cukup sudah, ingat umur. Nanti dia bilang, kau paling mati. Ada begitu di sini. Dia ada ikut ibadah di sini. Di kampung ini kalau mau masuk kebun, Bapak 2 seloki dulu. Keluar 2 seloki. Mau tidur 2 seloki. Bangun tidur 2 seloki. Sebentar kalau baku ajak nanti don di pinggir-pinggir. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Monyet pakai bahasa timur bilang apa? Oh tahu. Oh pakai darah monyet. Itu tempat minumnya di pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang-tagoyang itu. Angin tiup kencang. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau 3 seloki dia bilang ambil saja, ambil.
Pi kasih tahu bilang ketua is kalau berapa saloki? Itu di 3 saloki itu cerita tinggi Bapak. Suara tinggi. Kalau engkau minum 4 saloki tadi pakai darah. Babi pakai bahasa timur bilang, lihat babi itu, permisi. Makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, muntah di situ. Semua. Jadi dong tanya saya, jadi pendeta, kita berapa saloki? Saya lu pilih sendiri. Minum air susu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember. Bisa gila. Kalau susu yang baik saja melebihi batas bisa masalah. Apalagi? Oi pendeta, kami di Les Malaikat ini hanya 1 saloki Bapak, saat. Tapi ulang-ulang. Oke, Tuhan memberkati kita berdoa mensyukuri firman hari ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam situasi yang Tuhan tahu. Kami minta Roh Tuhan yang menolong dan mengajarkan semuanya atas kami. Terima kasih banyak ya Bapak, biar firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin.